Dalam keadaan normal, kolesterol sebetulnya diperlukan oleh tubuh supaya tubuh bisa berfungsi secara normal. Tapi, kadar kolesterol jahat atau LDL yang berlebihan di dalam tubuh akan meningkatkan risiko terkena serangan jantung mendadak, stroke, dan masalah kesehatan lainnya. Sebagian besar penyebab kolesterol tinggi atau hiperkolesterol berhubungan dengan gaya hidup tidak sehat. Faktor gaya hidup yang paling sering menjadi penyebab kolesterol tinggi adalah kebiasaan mengkonsumsi makanan yang mengandung kadar lemak atau kolesterol tinggi. Tanda kolesterol tinggi adalah tak spesifik dan belum tentu dirasakan semua orang. Pada banyak kasus, kolesterol tinggi sering tak menunjukkan gejala khusus sampai timbul komplikasi seperti penyakit jantung atau stroke. Meski tak memiliki gejala khas, tapi beberapa kondisi ini patut diwaspadai sebagai tanda kolesterol tinggi. Apa saja sih gejala kolesterol tinggi yang harus diwaspadai? Dokter, kenapa sih penderita kolesterol itu katanya susah banget makan ini itu? Kayaknya nih ya, hampir semua makanan enak jadi pantangan deh. Masa sih? Kata siapa? Emang Intan kolesterol tinggi? Ih, itu dulu dong. Sekarang udah enggak, karena aku udah rutin minum food suplemen. Wih. Ini aku cuma nanya aja dokter, karena kan sejak di hidup sehat banyak banget nih yang suka nanya-nanya sama aku. Nah ya penting banget untuk Intan juga terangin kepada orang-orang yang muda-muda. Sekarang nggak muda nggak tua banyak emang yang kolesterol tinggi. Dan bagi yang muda-muda juga mungkin pola makan mungkin susah diatur. Rapat aja makan gorengan. Atau mungkin ada orang yang demen manis-manis ya. Jadi akhirnya kegemukan mengganggu metabolisme kolesterol. Kolesterol tinggi juga. Makanya sekarang nggak mudah untuk kita bisa lihat orang-orang kadang-kadang ada yang kolesterol tinggi. Ada juga yang masih muda tiba-tiba serangan jantung, stroke. Nah juga karena itu kalau terlanjur memang ada kolesterol tinggi udah tahu kita harus cegah, kontrol, kita harus tetap jaga supaya tetap normal. Bisa dengan makanan-makanan, bisa juga dengan suplemen, supaya terhindar dari komplikasi yang menyeramkan tadi itu. Oh, bisa dari makanan-makanan. Ini artinya makanan sehat berarti ya? Yes. Nah, yang termasuk dengan makanan sehat itu apa aja sih dokter? Sebenarnya banyak, karena makanan sehat itu ada misalkan kita tahu ada sayuran, buah-buahan, banyak vitamin dan mineral. Juga ada biji-bijian. Dan juga ada ikan yang punya omega 3, omega 6, omega 9. Nah kita tahu tuh bahwa biji-bijian itu kadang-kadang mungkin nggak semua orang setiap hari makan. Jadi kalau misalkan mau makan suplemen itu boleh banget. Nah ngomong soal suplemen nih dan makanan sehat yang untuk menjaga kolesterol, kita mau undang dokter spesialis farmakologi klinik. Hai dokter. Ini pas banget dokter. Ini Intan ingin tahu mengenai makanan dan suplemen untuk menjaga kolesterol. Jadi, buat mereka yang mengalami peningkatan kadar kolesterol di dalam darah, baiknya mengkonsumsi makanan atau suplemen makanan yang kaya akan kandungan omega 3, 6, dan 9. Karena gabungan dari ketiga senyawa tersebut sangat baik untuk pembentukan sel baru dan menjaga kesehatan jantung serta pembuluh darah. Serta dapat menurunkan kadar kolesterol jahat yaitu LDL dan meningkatkan kadar kolesterol baik yaitu HDL. Selain mengkonsumsi suplemen yang mengandung ketiga senyawa tersebut, juga bisa mengkonsumsi suplemen yang kaya akan kandungan asam gamma linolenat yang ada pada blackcurrant seed oil yang memiliki efek anti peradangan yang tentunya dapat menyehatkan jantung dan pembuluh darahnya. Oke, nah dok, tapi bedanya omega 3, 6, dan 9 itu apa sih dok? Omega 3, 6, dan 9 sama-sama senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Perbedaannya adalah omega 3 dan 6 tidak dapat dihasilkan oleh tubuh sendiri. Jadi kita bisa mendapatkannya dari makanan atau suplemen makanan. Nah, ketiganya memiliki manfaat yaitu memperbaiki fungsi daripada dinding pembuluh darah, memastikan pembuluh darah tetap lentur, menjaga kesehatan jantung, dan menekan respon inflamasi. Sehingga secara keseluruhan dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik, dan memastikan bahwa fungsi sel jantung seseorang tetap baik dan berfungsi dengan normal. Nah, berarti ini artinya bahwa semua organ tubuh kita itu dipengaruhi oleh omega 3, omega 6 dan juga memang bukan itu saja, jantung dan pembuluh darah juga pastinya mendapatkan manfaatnya. Betul. Jadi orang-orang nggak perlu tubuh sampai kolesterol tinggi. Sebenarnya orang yang memang mau menjaga kolesterol juga boleh untuk memakan konsumen misalkan tadi suplemen omega 3, omega 6, omega 9. Oh, berarti memang penting banget ya omega 3, 6, dan 9 bagi tubuh kita. Betul. Nah dokter, ini katanya nih dokter, omega 3, 6, dan 9 bisa didapatkan dalam minyak ikan salmon. Ini fakta atau mitos dok?
Fakta. Fakta? Fakta. Omega 3, 6, dan 9 ada banyak ditemukan di dalam tubuh ikan salmon. Jadi baik kita mengkonsumsinya. Namun selain dari sumber tersebut, kita bisa mendapatkannya dari yang lain. Misalnya dari kuning telur, buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga dari suplemen makanan yang mengandung omega 3, 6, dan 9 dalam jumlah yang cukup. Nah dokter, jika dikonsumsi bersamaan nih, omega 3, 6, dan 9 katanya baik untuk kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Wow, fakta lagi ya? Fakta. Karena omega 3, 6, dan 9 memiliki efek menurunkan kadar kolesterol jahat, meningkatkan kadar kolesterol baik, memperbaiki fungsi daripada dinding pembuluh darah, menyehatkan sel tubuh secara keseluruhan, termasuk juga sel jantung, dan adanya kandungan EPA, DHA, dan juga vitamin E memiliki efek anti peradangan yang baik dikonsumsi oleh tubuh kita untuk menekan respon peradangan. Namun Intan jangan lupa, selain mengkonsumsi makanan yang sehat yang mengandung omega 3, 6, 9, asam gamma linolenat, kita juga harus menjalankan pola hidup yang sehat dengan berolahraga rutin, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang sehat secara teratur dan setiap hari untuk mendapatkan tubuh yang sehat, jantung yang sehat, dan pembuluh darah yang berfungsi dengan baik.